Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maratan Laksana Surya dan kali ini saya akan membahas serta menjelaskan tentang Perjanjian Potsdam, sebuah perjanjian penting setelah Perang Dunia Kedua yang menentukan nasib Jerman, Eropa Timur, serta menjadi salah satu cikal bakal Perang Dingin. Nah, perjanjian ini bukan hanya soal kertas diplomasi, akan tetapi bagaimana tiga negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, dan juga Inggris menata ulang dunia setelah perang yang menghancurkan Eropa serta Jepang. Setelah Italia di bawah Mussolini tunduk, Jerman terurai di bawah Adolf Hitler, dan juga Jepang di bawah Kaisar Hirohito rentak, sekutu akhirnya menjadi pemenang Perang Dunia Kedua. Nah, di sini ada perjanjian besar juga penting antara negara-negara sekutu sebagai pemenang Perang Dunia Kedua di Potsdam, Jerman. Nah, inti tujuannya adalah mengatur kembali tatanan dunia yang baru setelah selesainya Perang Dunia Kedua. Di sini salah satu isi di dalamnya itu bisa diibaratkan sebagai bagi-bagi kue kekuasaan di peta dunia yang baru, di mana yang mereka inginkan baik terhadap negara-negara yang kalah perang, juga terhadap wilayah-wilayah kekuasaan jajahan yang mereka kuasai sebelumnya, serta yang ingin mereka kuasai selanjutnya. Pertemuan tersebut sering dinamakan sebagai Konferensi Potsdam, Deklarasi Potsdam, Kesepakatan Potsdam, atau juga Perjanjian Potsdam. Perjanjian Potsdam merupakan hasil konferensi antara tiga kekuatan besar sekutu, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, dan juga Inggris atau yang dikenal dengan Britania Raya. Konferensi ini diadakan di kota Potsdam, sebuah kota dekat Berlin, Jerman, yang diadakan atau diselenggarakan pada tanggal 17 Juli hingga 2 Agustus 1945. Pada masa itu, Jerman sudah menyerah secara resmi pada bulan Mei 1945. Namun, perang melawan Jepang masih berlangsung. Karena itu, Potsdam bukan hanya soal mengakhiri perang dengan Jerman, akan tetapi soal membentuk tatanan dunia baru setelah Perang Dunia Kedua yang berkepanjangan. Perjanjian ini disebut dengan Potsdam Agreement dan isinya menjadi salah satu fondasi dunia yang kita kenal sampai sekarang, termasuk dengan konflik Eropa Timur juga Perang Dingin. Setelah hampir 6 tahun Perang Dunia II, Jerman berada dalam kondisi hancur total. Kota-kota besar seperti Berlin, Dresden, dan Hamburg hampir rata dengan tanah. Infrastruktur runtuh, ekonomi kolaps, bahkan jutaan orang kehilangan tempat tinggalnya. Sementara itu, Uni Soviet dan sekutu barat lain seperti Amerika dan Inggris sudah berhasil menaklukkan wilayah Jerman total. Akan tetapi mereka harus sepakat tentang hal-hal besar yang terjadi. Bagaimana Jerman akan diperlakukan setelah kekalahan? Siapa yang menguasai wilayah Jerman dan Eropa Timur lain? Bagaimana masa depan negara-negara Eropa Timur yang pernah dikuasai Nazi dan kemudian akan diduduki Soviet? Disinilah konferensi Potsdam masuk untuk merumuskan kesepakatan yang bisa diterima ketiga negara besar tersebut, sekaligus menghindari konflik baru antara mereka sendiri. Dalam meja perundingan duduk tiga tokoh penting yang menentukan arah dunia. Yang pertama, Harry S. Truman, Presiden Amerika Serikat yang baru menggantikan Franklin D. Roosevelt setelah sang presiden meninggal pada April 1945. Dan yang kedua ada Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris yang menjadi wajah negosiasi blok barat bersama Truman. Serta yang terakhir atau yang ketiga ada Joseph Stalin sebagai pemimpin Uni Soviet yang membawa kekuatan militer besar yang sudah menaklukkan Jerman Timur dan juga sebagian besar Eropa Timur. Nah, konferensi ini berlangsung pada saat pemilu di Inggris, sehingga pemilu di bulan Juli 1945, Churchill digantikan oleh Salman Attal sebagai pemimpin Inggris. Namun, isi kesepakatannya tetap sama. Perubahan pemimpin hanya mengubah orangnya, bukan arah perjanjiannya. Secara garis besar, ada beberapa poin penting yang muncul dalam perjanjian Potsdam ini. Yang pertama, pembagian Jerman dan Berlin. Jerman secara resmi dibagi menjadi 4 zona kependudukan. Masing-masing dikuasai oleh Amerika Serikat, Britania Raya, Prancis, dan juga Uni Soviet. Zona-zona ini tidak hanya berupa wilayah, akan tetapi menjadi dasar bagaimana Jerman akan diperintah pasca perang. Berlin, yang juga berada di dalam zona kependudukan Soviet, dibagi menjadi 4 sektor sesuai dengan keempat negara penduduk. Ini membuat Berlin menjadi kota di dalam kota dengan atmosfer politik yang sangat
sensitif dan beresiko. Yang kedua, ada demilitarisasi dan juga denasifikasi Jerman. Sekutu sepakat bahwa Jerman harus dilemahkan secara militer agar tidak bisa menjadi ancaman kepada negara lain. Artinya, militer Jerman diatur ulang, dipangkas, dan juga diawasi secara ketat. Selain itu, ada diangkat juga prinsip denasifikasi, di mana tokoh-tokoh Nazi dianggap penjahat perang dan juga harus diadili. Keputusan ini menjadi dasar bagi pengadilan Nuremberg, tempat para pemimpin Nazi diadili di kemudian hari. Yang ketiga, reparasi dan ganti rugi. Di sini, Jerman diwajibkan membayar reparasi kepada negara-negara sekutu sebagai bentuk ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan selama Perang Dunia Kedua. Reparasi ini bisa berupa uang, barang, atau bahkan industri yang diambil. Di sini Uni Soviet mendapat bagian besar dari reparasi tersebut, terutama wilayah-wilayah yang mereka kuasai di Jerman Timur. Ini membuat Jerman Timur harus memulai pembangunan dari nol setelah perang, sementara Barat perlahan mulai bangkit. Keempat, ada perubahan perbatasan Eropa. Salah satu poin kontroversialnya adalah perubahan perbatasan di wilayah Eropa Timur. Beberapa wilayah yang sebelumnya milik Jerman seperti Danzig dan juga sebagian besar wilayah Jerman Timur diberikan kepada Polandia. Perubahan perbatasan ini diikuti oleh perpindahan paksa jutaan warga Jerman dari daerah yang sekarang menjadi milik Polandia dan negara lain. Mereka dipaksa pindah ke bagian Jerman lainnya, menciptakan trauma sosial dan migrasi besar-besaran yang berlangsung puluhan tahun. Dan juga yang kelima serta terakhir, ada prinsip demokrasi dan juga hak asasi, di mana di samping hal-hal teknis tadi, perjanjian ini juga menekankan pentingnya reformasi politik di Jerman. Sekutu ingin mencegah kebangkitan paham fasis, militerisme, dan juga otoritarianisme. Mereka mendorong pembentukan sistem yang lebih demokratis, menghormati hak asasi manusia, dan juga menjamin bahwa pemerintah yang dibangun tidak lagi berdiri di atas kekerasan dan ekspansi militer. Perjanjian Potsdam berdampak sangat luas terhadap dunia pasca perang. Terbentuknya Jerman Timur sebagai rezim komunis di bawah Uni Soviet, dan juga Jerman Barat sebagai rezim demokratis yang kemudian bergabung dengan blok Barat. Ini menjadi awal perpecahan Jerman selama hampir 45 tahun. Perjanjian ini juga menjadi salah satu dasar pembentukan aliansi militer seperti NATO dan juga Pakta Warsawa, serta memperkuat polarisasi dunia menjadi blok Barat dan blok Timur atau Perang Dingin. Tata perbatasan dan penataan Eropa Timur yang diputuskan di Potsdam mempengaruhi konflik lokal, migrasi, dan juga identitas nasional di Eropa Timur hingga akhir abad ke-20. Dari semua penjelasan ini, bisa kita simpulkan bahwa perjanjian Potsdam bukan hanya soal menandatangani kertas antar beberapa negara, akan tetapi soal membentuk tatanan dunia baru setelah perang yang sangat dahsyat. Dari perjanjian ini muncul Jerman yang terpecah, tembok Berlin, konflik Perang Dingin, hingga memori kolektif tentang kekejaman fasis. Tapi di sisi lain, perjanjian ini juga menunjukkan bahwa melalui diplomasi dan juga negosiasi, dunia bisa berubah dan juga berusaha membangun kembali perdamaian, meskipun dengan jalan yang sangat rumit. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini membantu kalian memahami betapa pentingnya peran perjanjian Potsdam dalam sejarah dunia.